Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul 11 saham dengan net loss terbesar di Bursa Efek Indonesia. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Jika biasanya kita melihat saham-saham yang menghasilkan laba terbesar, pada video ini kita akan membahas hal sebaliknya, di mana di video ini kita akan melihat 11 saham yang mempunyai kerugian terbesar di Bursa Efek Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan yang ditampilkan adalah mereka yang punya kerugian minimal 1 triliun rupiah. Dikarenakan karena banyaknya perusahaan yang belum menerbitkan laporan keuangan Desember 2020, maka pada video ini saya akan mengambil acuan berdasarkan laporan keuangan September 2020. Untuk saham yang laporan keuangannya dalam mata uang dolar akan dikonversi menggunakan kurs Rp14.000. Oh ya, seperti biasa, saya hanya mengambil data berdasarkan laporan keuangan yang dilihat dari RTI Bisnis. Tidak ada pembahasan mendalam mengenai 11 saham ini, sehingga saya tidak mengatakan bahwa saham ini baik atau jelek. Video ini murni berdasarkan data kerugian yang ditampilkan dari aplikasi. Selalu lakukan analisa mendalam sebelum mengambil keputusan ya. Disclaimer on tetap berlaku. Peringkat 11, PT Bank Bukopin atau BBKB. Saham ini mempunyai kerugian sebesar 1,06 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini hanya mengalami kerugian di tahun 2020 saja, khususnya pada triwulan 3 2020 di mana mencapai IPS minus Rp34. Dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2019, laba perusahaan ini terus mengalami peningkatan, tanpa pernah mengalami penurunan satu kali pun, meski IPS-nya pernah minus di triwulan 4 tahun 2017 dan 2018. Peringkat 10, PT Waskita Beton Precast atau WSBP. Saham ini mengalami kerugian sebesar 1,14 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini hanya mengalami kerugian di tahun 2020 saja, khususnya pada triwulan 2 dan 3 di mana mencatat IPS minus 4 dan minus Rp44. Dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2019, laba perusahaan ini berfluktuasi naik dan turun. Meskipun begitu, IPS-nya selalu positif dan tidak pernah mengalami kerugian satu kali pun. Peringkat 9, PT Modern Land Realty atau MDLN. Saham ini mencatat kerugian sebesar 1,35 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini hanya mengalami kerugian di tahun 2020 saja, pada triwulan 1, 2, dan 3, di mana mencatat IPS minus 13, minus 15, dan minus Rp80. Dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2019, laba perusahaan ini berfluktuasi naik dan turun. IPS-nya juga pernah mengalami minus di triwulan 3 dan 4 tahun 2018, serta triwulan 2 tahun 2019. Peringkat 8, PT Air Asia Indonesia atau CMPP. Saham ini mengalami kerugian sebesar 1,72 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini selalu mencatat kerugian dalam 4 tahun terakhir, di mana kerugian terbesar ada di tahun 2020. Kinerja positifnya terlihat hanya di beberapa triwulan saja, yaitu triwulan 1 2017, triwulan 2 dan 3 tahun 2019. Sisanya, perusahaan ini mencatat kerugian terus-menerus. Peringkat 7, PT Smart Friend Telkom atau Friend. Saham ini mencatat kerugian sebesar 1,75 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini selalu mencatat kerugian dalam 4 tahun terakhir, di mana kerugian terkecil ada di tahun 2020. Kinerja positifnya terlihat hanya di 1 triwulan saja, yaitu triwulan 2 tahun 2020. Sisanya, perusahaan ini mencatat kerugian terus-menerus. Peringkat 6, PT Medco Energi Internasional atau MET. Saham ini mencatat kerugian sebesar 1,2 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini selalu mencatat kerugian dalam 3 tahun terakhir dan hanya mencatat keuntungan pada tahun 2017 saja. Berdasarkan tampilan data ini, kita bisa melihat bahwa kerugian di tahun 2020 jauh lebih besar dibanding 2 tahun sebelumnya. Peringkat 5, PT Bumi Resources atau Bumi. Saham ini mencatat kerugian sebesar 1,92 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini hanya mengalami kerugian di tahun 2020 saja dengan IPS 0,00271 US dollar. Sedangkan dalam 3 tahun sebelumnya, yaitu tahun 2017 sampai 2019, perusahaan ini masih mampu menghasilkan laba meski terus mengalami penurunan. Dari yang awalnya 0,00571 US dollar di tahun 2017 turun menjadi 0,0001 US dollar di tahun 2019.
Peringkat 4, PT Garuda Maintenance Facility atau GMFI. Saham ini mencatat kerugian sebesar 2,24 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini mencatat kerugian pada tahun 2019 dan 2020, sedangkan tahun 2017 dan 2018 masih mampu menghasilkan keuntungan. Kerugian terbesar terjadi pada tahun 2020, di mana mencatat IPS sebesar minus 0,00758 US dollar. Peringkat 3, PT Lippo Karawaci atau LPKR. Saham ini mengalami kerugian sebesar 2,34 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini mencatat kerugian pada tahun 2019 dan 2020, sedangkan tahun 2017 dan 2018 masih mampu menghasilkan keuntungan. Kerugian terbesar terjadi pada tahun 2020, di mana mencatat IPS sebesar minus 44 rupiah. Peringkat 2, PT Waskita Karya atau WSKT. Saham ini mencatat kerugian sebesar 2,64 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini hanya mengalami kerugian di tahun 2020 saja, khususnya pada triwulan 2 dan 3, di mana mencatat IPS minus 84 dan minus 114 rupiah. Dalam 3 tahun terakhir, yaitu 2017 sampai 2019, laba perusahaan ini mengalami naik dan turun, di mana pernah mencatat kerugian 1 kali di triwulan 4 tahun 2019. Peringkat pertama, PT Garuda Indonesia atau GIAA. Saham ini mencatat kerugian sebesar 14,98 triliun rupiah. Jika melihat data historis, perusahaan ini mencatat kerugian pada tahun 2017 dan 2020, sedangkan tahun 2018 dan 2019 masih mampu menghasilkan keuntungan. Dari data ini kita bisa melihat GIAA menghasilkan kerugian terbesar di tahun 2020, di mana dengan kenaikan yang signifikan. Pada tahun ini, perusahaan mencatat kerugian IPS sebesar minus 0,05536 US dollar. Setelah melihat pembahasan tadi, sekarang saya mau merangkumkan 11 perusahaan tersebut berdasarkan kerugian terkecil sampai terbesar, khususnya sampai triwulan 3 tahun 2020. Di sini kita bisa melihat Garuda Indonesia mencatat kerugian yang paling fantastis dengan angka 14,98 triliun rupiah. Nominal tersebut jauh berbeda dengan peringkat 2 yang hanya mencatat kerugian 2,64 triliun. Dengan melihat data ini, semoga bisa menjadi pertimbangan bagi Anda untuk melihat perusahaan yang akan dibeli. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberikan pemahaman kepada kamu semua. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa Baca Saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu. Pertama, The Stock Market, di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat, menentukan harga beli dan jual yang tepat, serta money management dalam membeli saham. Kedua, Analyze Report, di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate, memuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan, baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi, dan sampai menentukan harga beli dan jual yang ideal. Singkatnya, stock market merupakan cara bagaimana menganalisa, dan analyze report merupakan hasil analisa yang sudah Mimin lakukan. Apabila ingin melakukan pembelian, silakan DM saja di Instagram @bacasaham ya. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Lebih baik menjadi orang kecil tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar tetapi kekurangan makanan. Thank you.